Santri ini nyolongan gitu loh. Kleptomania, senengane nyolongi ngene koncone apa yo sandal apa yo sarung apa yo apalah seperti itu. Nah, ketika di satu hari tertangkap basah ya dia nyolong. Dia mengatakan begini. Tadi sidang di antara para ustadz itu. Ustadz liane segede-gede. Nah, akhirnya dia bilang, "Kamu tahu hukumnya mencuri?" "Tahu." "Boleh apa tidak?" "Tidak." "Tapi kenapa kamu mencuri?" Dia mengatakan, "Saya mencuri ini adalah takdir." Takdir. Takdir. Maka coba kamu sekarang mendekat ke sini. "Apa? Kenapa kamu tadi mencuri?" Dia mengatakan, "Karena takdir saya ditakdirkan mencuri." Maka sang ustadz ini langsung mendaratkan pukulan di tubuh anak itu, plak gitu ya, dengan lumayan keras. Anak itu kemudian mengatakan, berdiri mau balas. Nggak terima kan? Nggak terima digebuk karo ustadznya, mau balas. Ustadznya juga nggak kalah pokil gitu kan. Duduk, catatannya, takdirnya, hari ini saya harus menampar kamu dan takdirnya kamu nggak boleh membalas dan takdirnya kamu harus duduk di tempat. Ya, ini artinya ketika kita ketemu dengan anak yang model gaya-gaya sekedar cari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan, apalagi dia menggunakan kata takdir Allah, itu harus diluruskan. Jadi meluruskan orang sing ndregel ngono kuwi ora usah nganggo debat. Nah, debat mungkin ustadznya nanti kalah malah. Ya ngono kuwi suatu saat kasih pelajaran juga gitu ya. Jadi doli kayak gitu itu juga itu. Tapi tentunya dengan ukuran ya, dengan ukuran tertentu yang kira-kira nanti anak ini bisa tidak merasa dijatuhkan atau dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini tidak memukul, karena akibat buruk memukul ini adalah dari yang sudah kita sampaikan. Kemudian menyinggung kehormatan anak dan harga diri, apalagi misalnya itu dipermalukan di depan teman-temannya, di depan anggota keluarga yang lain, kayak seolah-olah itu menjadi dia itu pesakitan ya, sehingga tetap ini masih harus diperhatikan. Ini yang sangat penting, tidak memukul kepada anak. Nah, sekarang sedikit akan saya tambahkan tentang kaidah atau kebolehan menjatuhkan hukuman. Jadi sekali yang pertama, pukulan itu tidak boleh dilakukan sebelum sang anak menginjak usia 10 tahun. Nah, ibu itu biasanya kan nyeblek ya. Nyeblek bokong itu. Kenapa sebelum 10 tahun tidak boleh? Karena ya usia itu memang namanya juga anak, gitu ya. Kemudian memukulnya itu pun kalau memang meninggalkan sholat, gitu loh. Jangan mungkin perkara yang kecil itu kemudian kita terus mukul. Ya goro-goro bawa gelas pecah, kemudian kita pukul, nggawa HP sing rego 10 juta. Ya salah siapa yang ngasih mainan HP untuk anak yang seperti itu kemudian jadi rusak ya? Sebenarnya dia sendiri gitu loh. Nah, ini kemudian kalau orang tidak banyak ilmu itu biasanya menyelesaikan sesuatu itu dengan emosi. Ya. Cirine ngono kuwi, nek gampang emosi kuwi sithik ilmune ngono wae. Emosi terus melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu sebenarnya kan dia dengan tanpa ilmu. Kemudian yang selanjutnya, jadi pukulan itu hanya boleh untuk anak yang meninggalkan sholat ya setelah usia 10 tahun ya. Sesudah dia mengucapkan dengan fasih 2 kalimat syahadat. Dengan kata lain, bila pelanggaran yang dilakukan bukan berkenaan dengan masalah meninggalkan sholat, misalnya tentang sepak terjang, tentang pendidikan, sang anak tidak boleh dipukul karena melanggar bila usianya belum mencapai 10 tahun.
Yang kedua, berupaya keras meminimalisir hukuman pukulan dan menjadikan seperti garam dalam masakan. Ya. Garam dalam masakan gimana maksudnya? Nganggo ukuran, nganggo kadar gitu loh, kadar tertentu. Sedikit tetapi membuat bertambah lezat, dan bila kebanyakan itu akan merusak cita rasa. Jadi mukul itu ibaratnya seperti itu, seperti garam dalam sayur yang kita taburkan. Begitu pula dengan pukulan semakin banyak dilakukan akan mengurangi keampuhan dan efektivitas. Bahkan membuat sang anak didik akan terbiasa dengannya. Den rawopo gitu kan. Bendi gebuk meneng. Kemudian akan membuatnya bertambah bodoh. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan hukuman cambuk lebih dari 10 kali dera, kecuali hanya dalam kasus pelanggaran yang hukuman hadnya. Hukuman hadnya itu misalnya bagi seorang pezina, zina yang dia belum pernah nikah, atau itu kan dia dicambuk ya 100 kali, atau bagi pemabuk itu pada masa Khalifah Umar itu dihukum cambuk juga 80 kali. Jadi berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa hukuman pukulan hanya diperbolehkan maksimal 10 kali pukulan, dan ini pun hanya dilakukan terhadap orang mukalaf yang sudah balik. Bagaimanakah sikap kita terhadap anak-anak yang mencapai usia taklif? Ya, sudah barang tentu kita tidak boleh memukulnya sebelum mencapai 10 tahun. Nah, ini disebutkan bahwa dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengirim surat kepada semua gubernurnya yang ada di berbagai kota, yang isinya antara lain mengatakan bahwa seorang mu'alim, seorang guru ya, itu tidak boleh memukul lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Karena sungguhnya cara ini akan menakutkan anak didik. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kalau bahasanya sekarang membuat surat edaran bagi para guru yang sampai memukul lebih dari 3 kali itu nanti mendapatkan somasi, teguran keras ya dari itu. Maka para pemirsa yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Jadi ini dalam hal memukul. Namun pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya, Harun ar-Rasyid ini pernah menjadi khalifah yang bisa membawa kejayaan. Itu ketika kecil oleh gurunya itu pernah dipukul. Gurunya memukul dia. Maka ketika itu Harun ar-Rasyid tumbuh dewasa dan akhirnya menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Dan gurunya itu masih hidup. Gurunya itu masih hidup dan dia masih ingat dulu itu dia pernah memukul saya. Menurut perasaannya ketika itu dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi mengapa dia pukul saya? Gurunya dipanggil. Dia sudah jadi raja, gurunya yang dulu pernah memukul dia itu cek kelingan, dipanggil ke kerajaan. Kemudian ditanyakan, wahai guru, dulu engkau pernah memukul saya, gitu kan? Padahal ketika itu saya tidak pernah melakukan sesuatu pelanggaran. Sekarang apa alasan guru memukul saya? Ya namanya juga guru kan pinter ya. Gurunya mengatakan gini saat tadi. Inilah khalifah. Mengapa saya memukulmu? Ya. Yang menurutmu tidak mempunyai kesalahan. Sekarang engkau sudah menjadi khalifah. Dan engkau bisa merasakan sakitnya orang yang dipukul. Bahkan itu sudah berlalu sekian tahun, namun itu masih membekas dalam diri kamu. Betul, betul. Maka pelajarannya adalah kalau kamu jadi khalifah, jangan pernah melakukan pemukulan.
Ini jawaban yang apa yang ya, mengena juga kepada Harun Ar-Rasyid ketika itu. Jadi lagi pelajaran yang dapat kita ambil itu untuk pemukulan seperti itu. Kemudian wala tarfa'u anhum asoka, janganlah kamu mengangkat tongkatmu terhadap mereka untuk mendidik, tetapi pertakutilah mereka dengan Allah. Jadi kita ajak untuk anak itu bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan, kita merindukan satu fragmen yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ketika beliau berjalan turun dari lembah, ternyata di sana ada domba-domba. Nah, di situ ada seorang budak yang anak-anak yang menggembala domba itu. Kemudian dia mendekati kepada sang anak itu, wahai penggembala kambing, berapa jumlah kambing kamu? Wah, kalau sekarang saya tidak tahu karena setiap hari itu ada yang melahirkan, ada yang bertambah, saking banyaknya tentunya ya. Nah, kalau gitu, gimana kalau kamu ambilkan salah satu di antaranya yang paling gemuk, kemudian nanti saya beli dan uangnya kamu kantongi, bahasanya gitu ya. Toh majikan kamu tidak akan pernah tahu. Dia akan pernah tahu kalaupun kamu ambil satu. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, kalaupun Khalifah Umar, dia sesungguhnya tidak tahu. Yang di depannya itu sesungguhnya siapa sih? Gak tahu. Kalaupun Khalifah Umar tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu, sambil menunjukkan ke langit. Saat itu kemudian dia Umar ini menangis sekaligus kemudian memerdekakan budak itu. Ini kita merindukan bagaimana ada seorang pemimpin seperti Umar dan juga ada seorang anggota yang paling kecil di antara rakyatnya tetap menjaga kejujuran. Dan bagaimana pendidikan itu berawal juga dari tidak sebuah adanya kekerasan. Ulama tafsir mengatakan bahwa pukulan memakai cambuk dianjurkan hanya mengenai bagian kulit semata dan tidak boleh melampauinya sampai menembus daging. Setiap pukulan yang melukai bagian daging atau merobek kulit hingga menembus daging dan melukainya bertentangan dengan hukum Al-Quran. Yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam fajildu. Ya, gitu. Maka sarana yang dipakai ya itu untuk mukul tidak boleh berupa cambuk yang keras atau cambuk yang ada pintalannya, karena ada larangan mengenai hal itu. Inilah 5 hal dahulu di usia 10 tahun, mungkin nanti akan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, begitu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah, kalaupun harus menegakkan aturan, menegakkan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Ya, melihat anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak menyikapinya dengan kemarahan, tetapi dengan ilmu yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman An-Najah, yaitu tentang pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun. Tadi ada 5 poin yang kita bahas. Kemudian Afan Ustadz, ini ada satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan berkaitan dengan pendidikan anak. Bagaimana cara memelihara anak atau mendidik anak usia 10 sampai 14 tahun apabila sudah terpengaruh oleh lingkungan ya. Misalkan
Misalkan seperti sudah nongkrong kemudian kenal dengan seseorang, habis itu afwan ya, merokok dan seperti itu, bagaimana cara mengatasinya untuk orang tua, Ustadz? Ya. Kemungkinan di lingkungan kita ini masih ya, tidak sedikit ya, tidak sedikit yang masih seperti itu. Ya, monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi untuk anak ini kan pengaruh teman dengan orang tua itu terkadang lebih kuat pengaruhnya teman. Disuruh orang tua itu mungkin tidak segera berangkat, tetapi disuruh oleh temannya itu segera berangkat. Nah, ini pengaruhnya. Terus ketika dia ditanya oleh bapaknya atau ibunya, kamu mengapa kamu lakukan itu? Lah koncoku yang ngono, Bu. Nah, kok juga popo misalnya begitu. Nah, inilah sesungguhnya bagaimana tuntunan Islam itu ajar qobla adar. Pilihlah tetangga sebelum kamu memilih tempat tinggal. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan sangat tergantung kepada agama temannya. Fal yangdur man yukhaliluhu, maka lihatlah seseorang itu dari siapa temannya. Ya, ketika memang anak kita sudah terbiasa dengan pergaulan mereka yang sudah mempunyai kesenangan nongkrong di bawah Merkuri pada waktu malam, kemudian ketika pulang kita marahi, apa itu, langsung kita bentak, stoko jam piro iki, ya malah kemudian dia besoknya karena jam 12 kemalaman itu malah diteruskan teko esok. Nah, itulah mungkin kalau saya lebih membahasakan, jangan sampai kita menjadi orang tua pemadam kebakaran yang saya istilahkan seperti itu. Ketika kita baru merasakan ketika anak ini sudah sulit untuk dikendalikan. Dulu mungkin anak-anak ini ngundur ning omah wae. Akhirnya kita juga disuruh dolan ngono lho, metu kok omah ngono. Nah, ketika anak ini sudah tahu dengan dunia luarnya, mereka enjoy, mereka menikmati dengan kegiatan itu, kemudian kita sendiri kewalahan untuk menghadapinya. Nah, ini juga masalah gitu kan. Itu. Maka sekali lagi dalam hal ini memang kita sejak namanya pendidikan itu sejak dini ya, sejak dini harus kita tanamkan. Milieu itu juga harus kita perhatikan. Ya, mungkin kita mau menyekolahkan anak di jangan hanya itu terkenal terus banyak, tapi bagaimana pendidikan, bagaimana di situ juga diajarkan oleh para asatidzah yang tentunya mereka juga paham tentang adab. Karena pengajaran adab ini harus didahulukan daripada mengajarkan ilmu. Nah, hari ini anak-anak kita itu pinter, apalagi dunia perkembangan IT sudah begitu sangat cepat, browsing, bisa googling, bisa macam-macam. Pengetahuan apa bisa kita lihat, tutorialnya ada. Nah, anak-anak kita mungkin dari kemampuan-kemampuan seperti itu bisa dan banyak, tetapi dari sisi adab nanti yang berkurang. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya sekali lagi nih tipsnya ya tidak ada yang paling jitu, yang paling bagus itu tidak ada. Ya bagaimana kita mulailah seperti ini. Nah, ternyata kok memang masih ada peluang-peluang atau celah-celah yang kemudian anak bisa menggok, ya sudah, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kekurangan kita. Ya. Dan ingat ya, biru abaukum tabiru abnaukum. Jadi berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepada kamu. Mungkin bisa jadi juga sebagai self correction untuk mengoreksi diri kita.
kita juga perlu bagaimana sih selama ini orang tuanya gitu. Sehingga kita juga tidak mudah untuk menyalahkan pada anak-anak kita. Wallahualam. Demikian Ustaz. Ya, saya Allah khairan pada Ustadz Aan yang sudah menyampaikan materi yaitu tentang pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun, yaitu ada 5 poin tadi yang bisa kita ambil pelajarannya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Aan. Sekian, nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.